Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fly English YouTube channel. Mudah banget belajar bahasa Inggris. Jika sobat semua ingin jago bahasa Inggris, maka subscribe this channel dan tonton semua video pembelajaran bahasa Inggris di Fly English YouTube channel. Buat sobat semua, ini adalah video tema Easy Sentence 6, yaitu cara membuat kalimat dengan mudah, seri yang ke-6. Di mana sobat semua di video ini akan belajar tentang simple past tense part 1 verbal sentences. Jadi sobat semua akan belajar tentang bagaimana pola kalimat simple past tense dalam bentuk kalimat verbal. Silahkan disimak video ini sampai selesai. Kalimat simple past tense dalam bahasa Inggris. When to use? Kapan kita menggunakan simple past tense dalam bahasa Inggris? Atau apakah arti dari simple past tense dalam bahasa Inggris? Ya, explain past event. Jadi, simple past tense adalah kalimat yang menjelaskan suatu kejadian yang terjadi di waktu lampau. Biasanya, simple past tense itu memiliki ciri pada keterangan waktu yang digunakan. Biasanya, in simple past tense, we have to use time signal yesterday, kemarin, last night, tadi malam, last week, minggu lalu, last year, tahun lalu, 5 hours ago, 5 jam yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, 3 months ago, 3 bulan yang lalu, in 1987, in 1990. Jadi, jika sobat semua membuat kalimat bahasa Inggris di mana menggunakan keterangan waktu lampau, maka sobat sedang membuat kalimat simple past tense. Baik sobat semua, sekarang sobat semua belajar membuat kalimat simple past tense bentuk verbal sentence atau kalimat yang memiliki sebuah kata kerja. Pola kalimat positifnya adalah subject, I, you, we, they, he, she, it, dan sebagainya. Sobat bisa menggunakan subjek apapun. Kemudian diikuti oleh verb to atau past form. Ya, verb to atau past form. Mengenai seperti apa bentuk kata kerja, yang kedua past form, bisa sobat pelajari di video saya sebelumnya tentang perbedaan verb 1, verb 2, dan verb 3. Untuk video, link ada di deskripsi, silahkan bisa disimak. Oke, past form ya, di simple past tense positif. Contoh kata kerja, bentuk yang kedua misalkan listened, played, waited, went, wrote, to, drank. Ini adalah contoh-contoh bentuk kata kerja yang kedua in English. Maka sobat ketika membuat kalimat simple past tense, maka pola kalimatnya subjek, kemudian kata kerja yang digunakan adalah verb to atau past form. Coba langsung kita lihat bersama-sama contoh kalimat simple past tense. Ingat, pola kalimatnya adalah subjek, kemudian verb to, bukan verb 1, verb 3 atau verb 3, tapi kita menggunakan verb to. Yang pertama, she listened to the music yesterday. Dia mendengarkan musik kemarin. Kita menggunakan verb to di sini. Listen. Yang kedua, the students played football 2 days ago. Siswa siswa bermain sepak bola 2 hari yang lalu, lampau. Maka sobat semua harus menggunakan verb to, played. Number 3, I waited for you 2 hours ago. Aku menunggumu 2 jam yang lalu. So we have to use verb to, waited. Number 4, my uncle went to Surabaya last week. Paman saya pergi ke Surabaya minggu lalu, lampau, so we have to use verb to. Kata kerja bentuk yang kedua. When ini adalah kata kerja bentuk kedua dari verb 1, go, pergi. Number 5, he wrote a letter for his parents last night. Dia menulis surat untuk orang tuanya tadi malam, lampau, kita menggunakan verb 2, wrote. Number 6, the pilot flew the plane 2 weeks ago. Pilot itu menerbangkan pesawat 2 minggu yang lalu. Kemudian, we drank a glass of milk yesterday. Kita minum segelas susu kemarin. So, drank bentuk kedua dari kata kerja drink, minum. Now, let's discuss simple past tense for negative. Sekarang kita belajar bersama-sama bagaimana pola kalimat simple past tense bentuk negatif. Yang pertama adalah
Subject, ya, subject, all of kind of subject, I, you, we, they, he, she, it, mother, the rabbit, the teachers, the tiger, the people. Kemudian after subject we have to write, kita harus menulis did not atau disingkat didn't. Class, in simple past tense, after subject you have to use did not atau didn't. And after that you have to write for the verb 1. Class, in positive simple past tense kita harus menggunakan verb 2, tetapi ketika pola kalimatnya adalah negatif, maka verb yang kita gunakan adalah kembali ke verb 1, ya, ke verb 1, bukan lagi verb 2. In positive verb 2, in negative we have to use verb 1. Ya, jadi pola kalimat simple past tense negatif, subject, kemudian did not atau didn't, kemudian verbnya kita menggunakan verb 1. Coba sobat semua lihat contoh kalimatnya berikut ini. Kalimat negatif simple past tense. Yang pertama, she did not listen to the music yesterday. Dia tidak mendengarkan musik kemarin. Coba perhatikan, did not, kemudian listen verb 1, bukan listened, bukan, tapi kita menggunakan verb 1. Number 2, the students did not play football 2 days ago. Did not play, verb 1. I did not wait for you 2 hours ago. Aku tidak menunggumu 2 jam yang lalu. Didn't, kemudian wait, verb 1. Number 4, my uncle didn't go to Surabaya last week. Paman saya tidak pergi ke Surabaya minggu lalu. Ya, didn't, kemudian verb 1 go, bukan did not went, bukan, tapi did not go. Because in simple past tense negatif, we have to use verb 1. Kita harus menggunakan verb 1. Number 5, sobat semuanya, he did not write a letter for his parents last night. Ya, did not, kemudian write, verb 1. Number 6, the pilot didn't fly the plane 2 weeks ago. Pilot tidak menerbangkan pesawat 2 minggu yang lalu. Didn't fly, bukan didn't flew. Karena in negative, kita menggunakan verb 1. We didn't drink a glass of milk yesterday. Kita tidak minum a glass of milk kemarin. Ya, karena in simple past tense negatif, verbnya kembali ke verb 1, maka sobat semuanya menggunakan drink, bukan drank. Pola kalimat simple past tense yang terakhir, interrogative atau questions. Bagaimana pola kalimat simple past tense dalam bentuk kalimat pertanyaan? Ya, pola kalimatnya adalah yang pertama, did, sobat semua tulis di awal, did, kemudian the subject, verbnya adalah verb 1. Jadi kalimat negatif dan interrogatif, verb yang digunakan ketika simple past tense sama-sama menggunakan verb 1. So, verb 2 hanya digunakan ketika pola kalimatnya adalah kalimat positif. Ya, jadi pola kalimat interrogatif atau question simple past tense adalah did, kemudian subject, kemudian verb 1. Coba kita lihat bersama-sama. Contoh kalimat simple past tense interrogatif. Yang pertama, did she listen to the music yesterday? Apakah dia mendengarkan musik kemarin? Ya, did, subject, kemudian verb 1. Number 2, did the students play football 2 days ago? Apakah siswa bermain bola 2 hari yang lalu? Ya, pola kalimatnya did, subject, the students, kemudian play, verb 1. Number 3, did I wait for you 2 hours ago? Apakah aku menunggu kamu 2 jam yang lalu? Ya, subject, mohon maaf, did, subject, kemudian verb 1. Number 4, did my uncle go to Surabaya last week? Number 5, misalkan, did he write a letter for his parents last night? Number 6, did the pilot fly the plane 2 weeks ago? Apakah the pilot menerbangkan pesawat 2 minggu yang lalu? Ya, pola kalimatnya did, the subject, kemudian kata kerja bentuk yang pertama, bukan flew ya teman-teman, tapi fly. Number 7, did we drink a glass of milk yesterday? Apakah kita minum segelas susu kemarin? Ya, pola kalimatnya adalah did, kemudian subject, kemudian verb 1. Baik, sobat semua, sekarang coba kita bandingkan kalimat simple present tense dengan simple past tense. He goes to school every morning. Dia pergi ke sekolah setiap pagi. Rutin simple present tense, maka kita menggunakan verb 1 atau verb berbuat S. He goes to school. In simple past tense, he went to school yesterday. Dia pergi ke sekolah kemarin. Kita menggunakan verb 2 because simple past tense. Next,
My mother does not cook in the kitchen every day. Ibu saya tidak masak di dapur setiap hari. In simple present tense, ketika bentuk kalimatnya negatif, maka kita menggunakan do atau does not, kemudian verb 1. Karena subjeknya my mother tunggal, maka kita menggunakan does not cook. In simple past tense negatif, kita menggunakan my mother did not cook in the kitchen last night. Kita tidak menggunakan do atau does, tapi sobat semua menggunakan did karena simple past tense. Ingat, verbnya kembali ke verb 1 ketika bentuk kalimatnya adalah negatif. Next, in questions, does Tom sing a song every Sunday? Apakah Tom menyanyi setiap hari Sabtu? Ya, jadi yang digunakan adalah does. Yang simple past tense, did Tom sing a song 2 hours ago? Apakah Tom menyanyi 2 jam yang lalu? Maka perbedaannya adalah terletak pada does sama did-nya. In simple present tense, positif, maka kata yang pertama, in simple present tense, interrogatif, maka kata yang pertama kali muncul adalah do atau does. But in simple past tense, kita menggunakan did. Inilah perbandingan kalimat simple present tense dengan simple past tense. Oke sobat semua, itulah tadi materi tentang simple past tense. Pola kalimat simple past tense, bentuk positif, negatif, sampai dengan interrogatif. Semoga video ini bermanfaat buat sobat semua dalam belajar bahasa Inggris. Jangan lupa untuk subscribe this channel dan tonton semua video pembelajaran bahasa Inggris dengan mudah di Vi English YouTube channel. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.